Hai semuanya, selamat datang tutorial geografi bab 3 mengenai sejarah pembentukan bumi. Ini adalah video lisan kelima yang dimana aku akan memberikan rangkuman mengenai apa yang telah aku jabarkan dari semua bahan di course ketiga ini. Nah, untuk rangkuman ini dibagi menjadi 2 part dan video ini adalah video part kedua. Bumi merupakan planet urutan ketiga dari 8 planet yang mengelilingi matahari dan merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Bumi terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Jarak bumi dengan matahari sekitar 150 juta kilometer dengan radius 6,370 kilometer. Bumi sendiri memiliki dua macam lapisan. Yang pertama adalah lapisan internal atau lapisan dalam dan yang kedua adalah lapisan eksternal. Lapisan dalam merupakan lapisan pembentuk bumi, sedangkan lapisan luar merupakan lapisan yang melindungi bumi dari meteor atau benda-benda luar angkasa lainnya. Nah, yang pertama akan saya jelaskan adalah lapisan dalam. Lapisan dalam atau lapisan internal terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama adalah kerak bumi, kemudian mantel bumi, dan yang terakhir adalah inti bumi. Kerak bumi menurut jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Perbedaan kerak benua dan kerak samudra terutama terletak pada bahan penyusun dari kedua jenis kerak tersebut. Kerak benua biasanya tersusun atas unsur-unsur ringan, seperti silisium dan aluminium. Sedangkan kerak samudra biasanya tersusun atas silisium dan magnesium. Perbedaan bahan penyusun kedua kerak menyebabkan adanya perbedaan berat jenis dari keduanya. Kerak samudra memiliki berat jenis yang jauh lebih besar dari kerak benua, meskipun kerak samudra lebih tipis dari kerak benua. Berat kerak samudra kurang lebih adalah 3 gram per cc, sedangkan tebalnya hanya berkisar antara 5 hingga 15 km. Ketebalan tersebut tentu kalah dengan ketebalan kerak benua yang mencapai 30 hingga 80 km, namun berat jenisnya hanya 2,85 gram per cc. Perbedaan lain terletak pada sifat batuan yang menyusun kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua tersusun atas batuan granitis yang sifatnya asam, sedangkan kerak samudra tersusun atas batuan basaltis yang bersifat basa. Sedangkan bila ditinjau dari segi umur batuan penyusun kerak benua dan kerak samudra, maka juga akan terdapat perbedaan. Batuan penyusun kerak benua relatif jauh lebih tua dibanding dengan batuan penyusun kerak samudra. Nah, lapisan kedua yang akan dibahas adalah lapisan mantel atau selimut. Lapisan mantel merupakan lapisan yang letaknya di bawah lapisan kerak bumi. Pada lapisan ini tempat terjadinya pergerakan lempeng-lempeng yang disebabkan oleh gaya konveksi atau energi dari panas bumi. Tebal selimut bumi mencapai 2.900 km dan merupakan lapisan batuan padat. Suhu di bagian bawah selimut ini mencapai 3.000 derajat Celcius, tetapi tekanannya belum mampu mempengaruhi kepadatan batuan. Lapisan terakhir adalah lapisan inti bumi. Lapisan inti bumi ini dibagi menjadi 2, yaitu inti bumi luar dan inti bumi dalam. Lapisan inti bumi bagian luar merupakan lapisan inti bumi yang mempunyai ketebalan hingga sekitar 1.400 km ke arah dalam. Sisanya, yakni 1.600 km, adalah inti bagian dalam. Meskipun keduanya mempunyai ketebalan yang berbeda, namun untuk fungsinya akan tetap sama atau tidak mempunyai perbedaan secara mencolok. Secara umum, bahan penyusun inti bumi baik dalam atau luar adalah besi dan juga nikel. Selanjutnya mengenai suhu di inti bumi, temperatur di bagian dalam inti bumi mencapai 6.000 derajat Celcius, sementara di inti bumi bagian luar memiliki suhu sekitar 3.800 derajat Celcius. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lapisan bumi bagian luar atau eksternal. Biasa kita sebut sebagai atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang melingkupi sebuah planet, termasuk bumi, dari permukaan planet tersebut hingga jauh keluar angkasa. Di bumi, atmosfer terdapat dari ketinggian 0 km di atas permukaan tanah hingga sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Atmosfer tersusun atas beberapa lapisan, yang dinamai menurut fenomena yang terjadi di lapisan tersebut. Transisi antara lapisan yang satu dengan lain berlangsung bertahap. Studi tentang atmosfer mula-mula dilakukan untuk memecahkan masalah cuaca, fenomena pembiasan sinar matahari, serta kelap-kelipnya bintang. Atmosfer bumi terdiri atas nitrogen berjumlah sekitar 79% dan oksigen 21%. Dengan yang lainnya ada argon, karbon dioksida, uap air, dan gas-gas lainnya dalam persentase yang jauh lebih sedikit. Atmosfer melindungi kehidupan di bumi dengan menyerap sinar radiasi ultraviolet dari matahari dan juga mengurangi suhu ekstrim di antara siang dan malam.
Lapisan pertama adalah lapisan troposfer. Lapisan ini berada pada level terendah. Campuran gasnya paling ideal untuk menopang kehidupan di bumi. Dalam lapisan ini, kehidupan terlindung dari sengatan radiasi yang dipancarkan oleh benda langit lainnya. Dibanding dengan lapisan atmosfer lainnya, lapisan ini adalah yang paling tipis, kurang lebih hanya 15 km dari permukaan tanah. Lapisan ini dianggap sebagai bagian atmosfer yang paling penting karena berhubungan langsung dengan kehidupan di bumi yang merupakan habitat dari berbagai jenis makhluk hidup termasuk manusia, serta sebagian besar iklim berlangsung pada lapisan ini pula. Oleh karena itu, lapisan ini sangat bermanfaat bagi ruang publik untuk kehidupan manusia. Dalam lapisan ini juga terjadi apa yang kita namakan efek rumah kaca sebagai penyebab pemanasan global. Lapisan ini mengandung oksigen terbesar sehingga memudahkan manusia dalam bernafas dengan bebas. Lapisan kedua adalah lapisan stratosfer. Lapisan kedua ini berada di atas lapisan troposfer dengan ketinggian 18 hingga 49 km dari permukaan bumi. Ciri-ciri lapisan ini ditandai dengan naiknya suhu kembali seiring dengan ketinggian di lapisan stratosfer. Jadi berbeda dengan lapisan troposfer yang semakin tinggi suhunya akan semakin menurun, namun di stratosfer semakin tinggi justru semakin tinggi pula suhunya. Lapisan selanjutnya adalah lapisan mesosfer. Kurang lebih 40 km di atas permukaan bumi terdapat lapisan transisi menuju lapisan mesosfer. Pada lapisan ini, suhu kembali turun ketika ketinggian bertambah, sampai sekitar minus 143 derajat Celcius di dekat bagian atas lapisan ini, yakni kurang lebih 81 km di atas permukaan bumi. Daerah transisi antara lapisan mesosfer dan termosfer disebut mesopause, dengan suhu terendah adalah minus 110 derajat Celcius. Nah, terdapat beberapa fungsi dari lapisan mesosfer. Yang pertama adalah sebagai penghalau meteor dan benda langit lainnya untuk masuk ke bumi, dan yang kedua adalah sebagai pengantar gelombang. Lapisan selanjutnya, lapisan termosfer. Transisi dari mesosfer ke termosfer dimulai pada ketinggian sekitar 81 km. Dinamai termosfer karena terjadi kenaikan temperatur cukup tinggi pada lapisan ini, yakni sekitar 1982 derajat Celcius. Suhu pada lapisan ini akan meningkat dengan meningkatnya ketinggian. Lapisan terakhir adalah lapisan eksosfer, merupakan lapisan atmosfer yang paling tinggi. Pada lapisan ini, kandungan gas-gas atmosfer sangat rendah. Batas antara eksosfer dengan luar angkasa tidak jelas. Daerah yang masih termasuk eksosfer adalah daerah yang masih dapat dipengaruhi dari gravitasi bumi. Garis imajiner yang membatasinya disebut magnetopause. Selanjutnya ada beberapa teori yang digunakan untuk dapat menentukan umur bumi. Yang pertama adalah teori sedimen. Teori ini menghitung umur bumi dengan mengukur tebalnya lapisan sedimen yang membentuk batuan. Cara perhitungannya dengan mengukur endapan batuan pada muara sungai dalam setahun. Laju endapan per tahun dan tebalnya endapan existing dapat memperkirakan umur bumi yang kira-kira 500 juta tahun. Selanjutnya teori kadar garam. Pada awal pembentukan samudra itu kondisi air tawar. Penguapan terus-menerus dan penambahan mineral garam akan menaikkan kadar garam. Nah, dengan mengukur kadar garam dan laju kenaikan garam setahun, maka dapat diketahui umur samudra atau bumi, yaitu lebih dari 1000 juta tahun. Selanjutnya adalah teori termal. Bumi pada awal pembentukannya panas sekali, makin lama makin berkurang dan dicapai suhu seperti sekarang ini. Menurut Elvin, ahli fisika Inggris, proses pendinginan telah berlangsung sekitar 20 juta tahun. Terakhir adalah teori peluruhan radioaktif. Radioaktif yang berada di bumi mengalami peluruhan mengikuti fungsi eksponensial menurun. Dengan rumus ini dapat diketahui umur bumi antara 5.000 juta hingga 7.000 juta tahun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai zaman-zaman yang berada di bumi. Yang pertama adalah zaman Prekambium. Prekambium adalah nama informal untuk eon-eon pada skala waktu geologi yang terjadi sebelum eon Phanerozoikum saat ini. Periodenya dimulai dari pembentukan bumi sekitar 4.500 juta tahun yang lalu hingga evolusi hewan makroskopik bercancang keras yang menandai dimulainya era Kambium. Umumnya, Prekambium dianggap terdiri dari eon Haden, Archean, dan Proterozoikum. Ciri-ciri masa Prekambium adalah lapisannya terdapat di bawah lapisan fosil. Kemudian perbedaan iklim sangat ekstrim di beberapa bagian bumi. Permukaan bumi didominasi oleh laut, sedangkan di darat didominasi oleh gunung. Kemudian belum terdapat banyak tumbuhan karena jumlah oksigen belum sebanyak sekarang. Dan terakhir terbagi dari dua masa, yaitu masa Archeozoikum dan masa Proterozoikum. Masa kedua adalah masa Paleozoikum. Di sini masa Paleozoik merupakan masa di mana terjadi perubahan secara drastis baik untuk geologi, iklim maupun evolusi makhluk hidup.
Pada masa Kambrian, menyaksikan perkembangan yang paling pesat adanya perkembangan makhluk hidup yang pernah dialami oleh sejarah bumi, atau dikenal dengan nama ledakan Kambrian. Era Paleozoik diakhiri dengan kepunahan terbesar sepanjang sejarah bumi, kejadian kepunahan Permian Triasik. Efek dari kehancuran ini sangat merusak, hingga membutuhkan kurang lebih 30 juta tahun untuk menuju ke era Mesozoik. Ciri-ciri zaman Paleozoikum ini adalah mulai ada tanda-tanda kehidupan berupa mikroorganisme, hewan kecil tanpa bertulang belakang, jenis ikan, dan jenis ganggang atau rerumputan. Selanjutnya, keadaan bumi masih belum stabil, begitu juga iklim masih belum stabil dan berubah-ubah. Curah hujan sangat besar di zaman ini, kemudian zaman ini berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Masa selanjutnya adalah masa Mesozoikum. Masa Mesozoikum disebut sebagai tingkat kehidupan pertengahan. Keadaan iklim pada waktu itu adalah panas dan basah. Hal itu dapat diketahui dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan flora dan fauna pada saat itu. Pada zaman ini mulai timbul dan berkembang tumbuhan-tumbuhan berdaun lebar, binatang melata, amfibi, dan ikan serta binatang menyusui pertama. Namun penyebaran flora dan fauna masih terbatas. Ciri-ciri zaman Mesozoikum adalah zaman ini hanya ada sekitar 150 juta tahun. Jika pada zaman-zaman terdahulu keberadaannya dalam jangka waktu yang cukup lama, hal ini berbeda dengan zaman Mesozoikum. Pada zaman ini hanya bisa mempertahankan pola kehidupan sekitar 150 juta tahun saja. Dan selanjutnya adalah perkembangan reptil sudah mencapai pada puncaknya, terutama dinosaurus. Pada zaman ini, benua sudah mulai terbentuk karena adanya aktivitas pergerakan permukaan bumi. Dan ciri-ciri terakhir adalah iklim bumi sudah mulai hangat. Pada zaman ini, bumi sudah mulai hangat karena adanya pergerakan dan juga aktivitas tektonik dan vulkanik dari permukaan bumi. Perubahan suhu ini membuat permukaan bumi menjadi lebih sesuai untuk aktivitas bercocok tanam dan berbagai aktivitas lainnya. Nah, zaman yang terakhir adalah zaman Cenozoikum. Cenozoikum atau disebut Kenozoikum atau juga Neozoikum adalah era terakhir dari 3 era klasik geologi. Era ini berlangsung selama 65,5 juta tahun hingga sekarang. Setelah peristiwa kepunahan masal Kapur Tersier pada akhir periode Kapur yang menandai punahnya dinosaurus tanpa bulu dan berakhirnya era Mesozoikum. Cenozoikum dibagi menjadi 2 periode, yaitu Tersier dan Kuarter. Tersier terdiri dari Paleosen hingga Pleistosen, dan Kuarter terdiri dari Pleistosen dan Holosen. Ciri-ciri zaman Neozoikum ini adalah yang pertama, dia merupakan puncak dari keberadaan hewan mamalia di muka bumi. Kemudian hewan reptil memiliki ukuran besar telah punah, dan di sini iklim bumi mulai stabil. Kehidupan manusia dimulai pada masa ini. Kemudian zaman ini terbagi menjadi 2, yaitu Tersier dan Kuarter, dan yang terakhir berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu hingga saat ini. Nah, oke, sekian untuk course kali ini, and see you on the next course.